Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Piye kabare? Saya berharap Anda semua selalu sehat. Kembali pada hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini, kita diteguhkan iman kita bahwa Yesus adalah Anak Manusia yang turun dari surga untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Yesus datang dan kita boleh berbahagia karena keselamatan itu milikmu dan milik saya. Maka kita harus terus datang kepada Tuhan. Kita juga diajak bahwa kita harus meninggikan Dia di atas segala-galanya. Dalam apapun pekerjaanmu, dalam setiap apapun yang engkau lakukan, mari kita tinggikan Dia, kita utamakan Dia, kita minta Dia menjadi sumber segala kekuatan kita, agar hidup kita menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang kita layani dalam pekerjaan hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus harus ditinggikan di atas kayu salib, supaya setiap orang yang memandang kepadanya beroleh hidup dalam diri dan pengorbanannya tanpa cinta kasih Allah yang sempurna. Kita yang berdosa, tapi Dia dihukum di kayu salib, Dia ditinggikan agar kita memandang kepada Dia, agar saluran rahmat-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Sungguh baik Tuhan itu. Maka mari kita masih diberi kesempatan untuk terus meninggikan Dia, memandang Dia dan berharap kepadanya agar kita diselamatkan. Orang mengatakan hal yang terberat di dunia ini bukanlah rindu. Hal yang terberat adalah penyesalan. Penyesalan mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang tidak bisa diulang kembali. Maka nikmati, bersyukurlah dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada Anda. Mari, kita punya Tuhan Yesus. Kita patut mengikuti perintah-Nya, kita menjalani perintah-Nya, agar sukacita menjadi milik kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan pada pesta salib suci. Apapun bentuk salibmu saat ini, pikulah bersama-sama dengan Tuhan dan percayalah, Dia tidak meninggalkan engkau. Saya pernah mengatakan, tiada salib minus, salib selalu berbentuk plus. Berarti di balik salib yang engkau alami, ketika engkau memikul itu dengan setia bersama Tuhan Yesus, ada makna baik yang mau Tuhan ajarkan kepada dirimu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kebahagiaan dan keselamatan kami. Berkatilah pribadi demi pribadi yang saat ini sedang memikul salib hidup mereka masing-masing. Berikanlah mereka rahmat kesetiaan. Biarlah mereka boleh setia sampai akhir hidup mereka kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga,
Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.